Shalom anak-anak, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada materi pembelajaran kita pada bab yang keempat, yaitu pelanggaran terhadap demokrasi. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa meminta pimpinan Tuhan agar setiap pembelajaran kita dapat mengerti, kita dapat memahami dengan baik, agar kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita sama-sama dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana pada hari ini kami akan memulai kembali materi pembelajaran kami, di mana pada hari ini kami akan belajar. Kiranya Engkau karuniakan hikmah dan kepintaran pengetahuan daripada-Mu, buat kami mengerti setiap materi pembelajaran ini, agar kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata setiap hari, dimanapun kami pergi dan kami berada. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, dan kami berdoa, kami siap memulai setiap materi pembelajaran kami, menjadi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjut pada materi pembelajaran kita, Bapak minta dukungannya untuk like, subscribe, dan silakan komen di kolom komentar untuk video pembelajaran kita pada bab yang keempat, yaitu pelanggaran terhadap demokrasi. Jika ada hal-hal yang perlu kalian sharing, bisa ditulis di kolom komentar agar kita dapat berkomunikasi lebih lagi, bahkan juga bisa menghubungi Bapak melalui kontak WA maupun juga melalui Google Classroom yang nanti akan dibagikan tugas melalui video pembelajaran ini. Untuk dukungannya Bapak ucapkan terima kasih. Baik, pada materi pembelajaran kita ini kita akan lihat beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Tentu yang pertama yaitu ayat-ayat Alkitab yang akan kita pelajari bersama. Ya, bacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Kemudian 1 Raja-Raja pasal 11 sampai pasalnya yang ke-14. Kemudian ada uraian materi yang akan kita sama-sama pelajari pada materi pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu harga sebuah demokrasi. Yang kedua, ketika perbedaan memicu konflik. Yang ketiga atau bagian C yaitu tidak menghargai pendapat. Baik, pada kesempatan uraian materi kita kali ini, dalam tema kita itu pelanggaran terhadap demokrasi, kita akan belajar tentang 3 hal ini, yaitu harga sebuah demokrasi, ketika perbedaan memicu konflik, tidak menghargai pendapat. Jadi inilah yang akan kita bahas bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu harga sebuah demokrasi. Nah, harga sebuah demokrasi, sering kita mendengar ada kalimat yang berkata yaitu serangan fajar atau money politik. Tentu sudah sering kamu dengar usaha ilegal seseorang atau kelompok orang yang hendak mendulang banyak suara dengan cara-cara curang. Ironisnya, masih ada masyarakat yang menyukai cara ini tanpa memikirkan akibatnya, sebab akibatnya nanti ke depannya itu seperti apa. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa ada sebuah harga demokrasi yang harus dipahami benar ketika terjadinya suatu demokrasi. Ironisnya, dalam sebuah demokrasi masih ada, Pak Guru katakan bahwa masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang menyukai cara ini tanpa mereka memikirkan akibatnya nanti. Seperti apa pemimpin yang akan mereka pilih, pekerjaannya atau latar belakangnya seperti apa, atau jejak rekam riwayat hidupnya seperti apa. Mereka tanpa memikirkan itu, kadangkala yang mereka pikirkan hanyalah kebutuhan sesaat mereka atau uang yang mereka butuhkan pada saat itu. Mereka menerima, dikatakan bahwa tanpa berpikir panjang apa yang nanti yang akan terjadi ke depannya. Sebagai dikatakan di sini wakil rakyat yang akan mengemban tugas yang mulia, bukanlah mereka yang benar-benar mewakili rakyat membangun
negara. Karena apa? Karena ada kepentingan politik di dalamnya, ada sesuatu tujuan, motivasi yang salah di dalamnya. Sehingga ketika kita memilih, maka sebab akibatnya nanti akan tentu yang akan merugikan kita juga sebagai warga negara Indonesia. Nah, mereka nanti akan berkuasa karena otoritas uang mereka. Saat menjadi wakil rakyat, mereka tidak akan memikirkan kesejahteraan rakyat, tetapi memanfaatkan kesempatan itu untuk kesejahteraan dan keuntungannya secara pribadi atau golongan. Nah, ini harus perlu kita pikirkan baik-baik. Jadi menjadi satu pelajaran bagi kalian nanti ketika kalian bertumbuh menjadi dewasa nanti, harus berpikir yang baik, harus memiliki sikap demokrasi yang baik, tidak mudah lagi dipujuk oleh rayuan, dipujuk melalui uang, dipujuk melalui berbagai kepentingan, tetapi harus memikirkan tentang kesejahteraan untuk baik untuk kita maupun rakyat Indonesia, khususnya kita yang berdemokrasi di Indonesia. Nah, kalau kita memilih pemimpin yang seperti itu, maka kita lihat bahwa dia hanya akan berusaha untuk mengembalikan setiap kerugian saat proses demokrasi berlangsung, sehingga terjadi korupsi dan berbagai kejahatan lainnya. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika ada orang-orang yang seperti itu, yang kita alami hanyalah kerugian semata, karena mereka punya kepentingan hanya untuk meraup satu keuntungan bagi diri mereka sendiri atau kelompok tertentu. Jadi cita-cita mereka atau cita-cita kita untuk membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia telah terbeli oleh perilaku curang tersebut, telah terbeli dengan cara-cara yang tidak baik tersebut. Menempatkan proses demokrasi hanya pada harga terendah sejajar dengan perilaku buruk manusia yang egois. Rakyat perlu mendapat pembelajaran agar memahami makna perilaku demokrasi yang mestinya dilakukan dan menilai secara objektif setiap langkah demokrasi agar memutuskan pilihan yang bijaksana. Harga sebuah demokrasi adalah Pancasila, cita-cita yang mulia dan yang harus dilakukan dalam takut akan Allah. Nah, sebagai anak remaja Kristen, tentunya yang memiliki sikap takut akan Allah, tentu kita bisa memilih, kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebuah demokrasi yang tidak baik maka akan merugikan kita, merugikan diri sendiri, bahkan akan merugikan bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kalian sebagai generasi gereja Tuhan, sebagai generasi bangsa Indonesia, harus menjadi anak-anak muda yang terdidik, yang memiliki pendidikan yang baik, agar nanti tidak mudah dihasut, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah diiming-imingi dengan hal-hal yang hanya untuk memuaskan keinginan sesaat. Apalagi dikatakan pada bagian pertama ini, yaitu kita dibayar untuk setiap kepentingan orang-orang tersebut. Nah, ini tidak baik tentunya, baik untuk kalian sendiri maupun untuk rakyat Indonesia. Jadi kita lihat di sini bahwa harga sebuah demokrasi itu yaitu harus bayar harga. Setiap apa yang harus kita lakukan, lakukanlah dengan baik, lakukanlah, firman Tuhan berkata, bukan untuk manusia, tapi lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, supaya dari setiap tujuan, setiap motivasi kita akan menghasilkan juga sesuatu yang baik tentunya untuk kedepannya, baik untuk pribadi tersebut maupun juga untuk kesejahteraan banyak orang, khususnya bagi suatu proses demokrasi yang benar, yaitu untuk kesejahteraan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi pada bagian pertama ini, yaitu adanya sebuah harga demokrasi, maka kita harus berjalan bukan hanya berpikir sebagai pribadi yang akan menjadi pribadi yang dapat jadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia ini, tetapi menjadi pribadi yang dapat memuliakan nama Tuhan ketika
kita masuk kepada jenjang karir kita nanti untuk kedepannya, kalian ingin mencapai setiap cita-cita, pikirkanlah bahwa segala sesuatu yang kalian lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagian yang ke B, yaitu ketika perbedaan memicu. Nah, ini kita lihat bahwa dalam suatu demokrasi ada perbedaan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Demokrasi dilaksanakan di antara berbagai latar belakang anggota masyarakat. Di antara masyarakat, pelaku demokrasi pun terdapat berbagai alasan dan tujuan yang berbeda. Nah, ini hal pertama yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam sebuah demokrasi yang perlu kita ketahui bahwa setiap orang yang terlibat dalam demokrasi tersebut adalah orang-orang yang berbeda latar belakangnya, yang berbeda sukunya, yang berbeda tujuannya, yang berbeda tentang alasannya untuk terjun ke dalam dunia politik. Nah, ada untuk kepentingan umum, ada untuk kepentingan pribadi. Kita harus cakap bahwa dalam memilih, dalam melakukan satu demokrasi, harus benar-benar memilih orang yang tepat. Demokrasi itu dilaksanakan di antara berbagai latar belakang anggota masyarakat. Di antara masyarakat, pelaku demokrasi pun terdapat berbagai alasan dan tujuan yang berbeda. Demokrasi sejatinya menyatukan semua perbedaan untuk satu tujuan yang mulia, yaitu kepentingan bangsa seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan. Demokrasi Pancasila sejatinya diwujudkan nilai-nilai Pancasila melalui semua proses untuk mencapai cita-cita bangsa. Nah, kita melihat bahwa ada hal-hal yang ternyata memicu suatu perbedaan, yang memicu suatu hal yang tidak baik, khususnya dalam berdemokrasi di Indonesia. Kita lihat bahwa adanya isu SARA dalam demokrasi. Nah, ini merupakan indikator kemunduran yang berpengaruh pada persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, isu SARA ini dipakai di berbagai media sosial yang Pak Guru bisa katakan bahwa sangat tidak baik sekali. Dipakai isu SARA dalam bentuk memecah suatu suku, budaya, agama, dan lain-lain sebagainya yang ada di Indonesia ini. Mereka bisa pakai itu melalui media sosial yang berbagai macam cara yang mereka lakukan supaya tujuan dan visi misi mereka itu bisa mereka capai tanpa memikirkan kerugian atau persoalan yang akan dihadapi oleh orang lain, dan juga tentang persoalan yang nanti akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa isu SARA ini tidak baik tentunya dalam sebuah politik, karena ini akan memicu suatu konflik. Kalau kita lihat ada beberapa kejadian tentang isu SARA baik dalam bentuk suku, agama, budaya yang mengakibatkan harus ada yang dipenjarakan, harus ada kerusuhan, harus ada hal-hal yang terjadi yang tidak baik. Tentu ini menjadi satu contoh, ini menjadi satu pembelajaran bagi kita, bagi kalian sebagai anak-anak muda generasi yang akan datang, sebagai generasi bangsa Indonesia. Kita buatlah satu pola atau pemahaman yang baik tentang bagaimana berdemokrasi yang baik itu seperti apa. Jangan sampai ada isu SARA, jangan sampai ada pertikaian, jangan sampai ada hal-hal yang memicu suatu konflik dalam satu golongan, dalam satu suku, apalagi masuk kepada suatu agama, karena ini sangat sensitif sekali, khususnya di bangsa kita Indonesia, karena bangsa kita Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam budaya, terdiri dari berbagai macam agama. Jika ini tercetus pemicunya melalui setiap
isu-isu yang tidak baik ini, maka dampaknya itu pun juga tidak akan baik. Kalian pernah dengar ada perang suku, ada perang budaya, ada perang agama yang mengakibatkan bangsa Indonesia ini yang sebenarnya sudah merdeka, tapi kembali lagi tidak merdeka, bukan dijajah oleh bangsa lain, tapi dijajah oleh kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga kita harus belajar bahwa berhenti membuat suatu hal yang akan memicu setiap konflik dalam suatu politik yang ada di Indonesia ini. Kita belajar kalau di dalam Alkitab dituliskan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 sampai ayat 14. Di sana ada satu contoh perpecahan yang terjadi di dalam suatu kerajaan Israel ketika Salomo mati, yaitu dikatakan bahwa kerajaan Israel ini terbelah menjadi dua. Ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda, di mana pemicunya adalah ketika Rehabeam dia tidak mau mendengarkan setiap nasihat daripada rakyat Israel atau para tua-tua Israel, di mana pada saat itu dikatakan bahwa mereka meminta kepada Rehabeam supaya Rehabeam meringankan setiap pekerjaan mereka, karena mereka sudah dipekerja paksakan pada zaman bapaknya yaitu Salomo. Tetapi Rehabeam tidak menghiraukan masukan atau nasihat dari rakyat Israel maupun juga para tua-tua atau Yerobeam pada waktu itu, sehingga membuat rakyat ini terpecah menjadi dua. Yang satu kubu mengangkat Yerobeam sebagai raja, yang satu kubunya masih tetap Rehabeam sebagai raja bagi bangsa Israel. Jadi kita lihat bahwa pemicu konflik itu yaitu ketika mungkin tidak mau menerima pendapat, tidak mau menerima nasihat. Justru dikatakan bahwa Rehabeam lebih mendengarkan nasihat anak-anak muda yang lain yang sebaya dengan dia daripada nasihat tua-tua Israel. Jadi ini menjadi satu pelajaran bagi kalian sebagai anak-anak muda. Ketika ingin mendapatkan satu nasihat, arahan, mintalah nasihat arahan yang tepat kepada siapa kalian ingin mendapatkan nasihat, mendapatkan pemasukan ketika kalian menghadapi persoalan, permasalahan. Karena ketika kalian salah untuk mendapatkan jalan keluar atau solusi, maka kalian bisa terjerumus pada pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Bahkan akan seperti kita belajar dari kisah ini, akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik, baik untuk kalian sendiri maupun untuk keluarga dan masa depan kalian nanti. Jadi jangan sampai suatu keadaan membuat kalian tidak bisa berpikir baik, dengan satu keadaan membuat kalian terjerumus kepada hal-hal yang tentunya tidak menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk kalian. Nah, kemudian kita lihat bagian C. Bagian C yaitu tidak menghargai pendapat. Nah, seperti contoh tadi yang Pak Guru katakan tadi, yaitu contoh Alkitab tentang Rehabeam dan Yerobeam, di mana Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 14 sampai 19. Rehabeam yang tidak mau menerima masukan dari rakyat dan nasihat dari tua-tua Israel, dan lebih memilih mendengarkan masukan dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia, yang mengakibatkan rakyat Israel meninggalkan dia dan mengangkat Yerobeam menjadi raja atas mereka, karena Yerobeam lebih berpihak kepada rakyat pada waktu itu. Nah, jadi tidak menghargai pendapat itu adalah salah satu penyebab terjadinya satu konflik dalam sebuah demokrasi yang sehat tentunya. Jadi kita lihat di sini bahwa pelanggaran terhadap demokrasi itu sebenarnya bukan dari luar, tetapi dari dalam itu sendiri. Bagaimana ketika orang tidak dapat menerima perbedaan,
tidak dapat menghargai pendapat, bahkan dikatakan dia itu mereka tidak mau membayar harga untuk sebuah demokrasi, maka itulah yang sebenarnya memicu timbulnya suatu konflik atau pelanggaran terhadap sebuah demokrasi, baik yang kita lihat di sekitar kita terjadi, khususnya di bangsa kita Indonesia ini. Ada begitu banyak hal-hal yang terjadi. Jadi kita belajar dari Alkitab pun ternyata sudah ada hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana kita mengantisipasi supaya ketiga hal ini tentunya tidak terjadi dalam kehidupan kita, terjadinya pelanggaran terhadap demokrasi, yaitu dari tidak maunya membayar harga dalam sebuah demokrasi, yaitu ketika tidak menghargai satu perbedaan di dalam suatu demokrasi, maka ini akan menimbulkan suatu konflik. Ketika di mana orang tidak bisa menghargai satu pendapat orang lain, maka ini pun juga akan mengakibatkan kerugian tentunya yang tidak baik. Jadi melalui pelajaran dari ketiga hal ini memberikan kita semua pelajaran bahwa berdemokrasi yang baik dan benar itu, yaitu di mana Allah mengajarkan kita bagaimana kita bisa menerima pendapat orang lain, bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Karena kalau di dalam Alkitab juga firman Tuhan berkata hukum yang kedua itu yaitu yang sudah terkandung dari semua hukum Taurat. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ketika kita mampu untuk menerima keberadaan orang lain dalam dia berpendapat, menghargai pendapatnya, bahkan menghargai perbedaan yang ada, kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan itu, yaitu kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, kita sedang melakukan kebenaran firman, kita sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi belajarlah, kita belajar dari bagaimana tentang pelanggaran terhadap demokrasi ini. Kita belajar tentang berdemokrasi yang baik dan benar itu seperti apa. Nanti ketika kalian bertumbuh menjadi dewasa nanti, kalian akan belajar dengan sendirinya bahwa ketika berdemokrasi tanpa takut akan Tuhan, maka ujungnya itu pasti tidak baik, atau endingnya itu pasti tidak baik. Oleh sebab itu, dalam segala hal libatkanlah Tuhan di sana, biarlah campur tangan Tuhan menyertai hidup kalian, supaya dari sekarang kalian belajar, ketika nanti kalian dewasa nanti, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Nah, baik, dari uraian materi kita ini, Bapak akan memberikan tugas. Kalian bisa melihat tugas yang pertama, yaitu di halaman 19 sampai halaman yang ke-20, yaitu kegiatan pembelajaran metode studi kasus dan wawancara. Tuliskan pertanyaan untuk wawancara pada buku tulis sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di buku paket. Nah, jadi kalian pelajari dan lihat di halaman 19 dan halaman yang ke-20 itu, di sana ada kegiatan pembelajaran yang harus kalian kerjakan. Kemudian yang tugas kedua tentunya di pertemuan yang kedua. Apa tugas yang kedua? Yaitu kerjakan tugas pembelajaran dengan cara observasi atau pengamatan pada halaman yang ke-22. Nah, kalian bisa simak di sana di halaman 22. Tuliskan soal dan jawaban pada buku tulis. Tuliskan 5 pendapatmu mengenai pelanggaran demokrasi yang dilakukan oleh Rehabeam.